Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dengan NIM 19771027 akan menjelaskan tentang validasi media pembelajaran. Pengertiannya yaitu validasi media pembelajaran. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu validasi. Validasi yaitu suatu kegiatan atau tindakan atau metode untuk membuktikan apakah proses itu bisa berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, jadi validasi di sini yaitu untuk mengukur seberapa efektif atau efisien sebuah proses itu. Dan kalau kita sambungkan dengan media pembelajaran, maka validasi media pembelajaran adalah suatu pembuktian untuk media pembelajaran apakah sudah efektif atau efisien sesuai dengan yang diajarkan atau sesuai dengan yang diajarkan kepada siswa, baik itu berupa keefektifan atau keefisiensi sebuah media itu. Jadi media ini efektif atau efisien enggak? Nah, itu divalidasi dulu. Nah, kemudian bagaimana cara memvalidasinya? Di sini ada beberapa kriteria atau 5 poin yang akan saya jelaskan bagaimana cara memvalidasi media pembelajaran. Yang pertama tentang basic input, yaitu apa basic input itu? Terkait dengan media pembelajaran awal dari sasaran memvalidasi media. Maksudnya gimana? Basic input yaitu menentukan tujuan. Jadi yang mau dipakai itu media apa? Nah, itu basic input. Terus kemudian nomor 2, instrumental input, yaitu yang terkait dengan bahan media pembelajaran. Yang pertama tadi menentukan tujuan. Yang kedua, kita tentang instrumental input itu bahan pembelajarannya itu apa saja. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, substansi isi pembelajaran. Jadi substansi isi pembelajaran yang ingin dijadikan atau diajarkan lewat media itu apa? Terus media pembelajaran itu tersendiri, maksudnya melewati media apa? Yang ketiga, sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini banyak sekali. Bisa itu berupa manusia, bisa berupa suatu tempat atau kegiatan atau praktek yang lain yang bisa menjadi sumber belajar bagi siswa. Selanjutnya yaitu proses kegiatan belajar mengajar. Jadi yang pertama tadi tujuan, yang kedua ada instrumental input yang di dalamnya menyangkut bahan ajar, materi pembelajaran, terus media yang akan diajarkan, dan sumber pembelajaran. Nah, yang ketiga ini proses belajar mengajar atau biasa kita sebut KBM. Nah, ini juga perlu divalidasi. Poinnya yang pertama, apa saja KBM itu? Yang pertama, ketika KBM berlangsung atau kegiatan belajar mengajar berlangsung antara guru dan murid itu di dalam suatu ruangan atau kelas. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, kebiasaan belajar dengan menggunakan media apa? Maksudnya, dari poin ini kita bisa tahu anak-anak itu biasanya belajarnya pakai media apa. Nah, itu juga perlu jadi perhatian untuk validasi media. Yang ketiga, sistem penyelenggaraan dalam pembelajaran. Maksudnya gimana sistem penyelenggaraan? Biasanya di suatu sekolah itu kan ada ketua kelas ketika untuk memulai pelajaran. Ketika gurunya masuk itu menghormati dulu, terus membaca doa bersama untuk memulai pembelajaran. Nah, itu termasuk menjadi perlu diperhatikan untuk membuat validasi media pembelajaran. Poin yang keempat, yang pertama tadi basic input, yang kedua instrumental input, yang ketiga kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar yang berlangsung,
Dan yang keempat yaitu environmental input, yaitu yang terkait dengan aspek-aspek yang secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap komponen sistem pembelajaran. Maksudnya gimana? Gini, maksudnya environmental input itu di sini dicontohkan seperti cuaca, keadaan sekitar ataupun lingkungan sekitar. Jadi biasanya di sekolah kan juga ada yang di pinggir jalan raya. Nah, itu juga menjadi pengaruh nantinya untuk memvalidasi media pembelajaran. Maka ini juga perlu diperhatikan. Terus yang kelima, output media pembelajaran. Ini komponen yang terakhir, yaitu validasi terhadap data dan informasi dari komponen atau perumusan bahan yang bahan masukan untuk formulasi kompetensi dari siswa. Baru setelah itu kompetensi seperti apa yang harus dikuasai oleh pendidik agar siswa belajar dapat menguasai suatu materi yang disampaikan pendidik melalui media pembelajaran. Nah, dari setelah yang poin 4 memperhatikan sesuatu yang di luar kegiatan pembelajaran, contohnya cuaca, lingkungan. Nah, yang kelima ini adalah hasil dari validasi tadi itu perlukah ditambahi ya atau direvisi kembali, perlu nggak direvisi ini medianya atau output di sini yaitu media pembelajarannya itu sudah menghasilkan apa gitu loh. Kalau memang perlu direvisi dengan materi yang baru atau ditambahi dengan materi yang baru, ditambahi gitu. Jadi untuk output media pembelajaran dari proses itu tadi hasilnya apa, terus kemudian perlu nggak direvisi. Nah, itu contohnya kalau semisal kita membuat media pembelajaran tentang wudhu. Nah, kalau sudah ke tahap 5 ini output media pembelajaran biasanya langsung perlu nggak kita tambahi dengan bab tayamum, karena sama-sama intinya untuk mensucikan diri sebelum masuk waktunya sholat gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.